Rogo Sukmo saya ada zodiak Capricorn yang ada di Bogor. Seorang wanita berumur 45 tahun yang mempunyai usaha toko makanan seblak. Yang mana 8 bulan terakhir ini tokonya sepi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Bogor. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Bogor. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 45 tahun yang mempunyai usaha toko makanan seblak. Yang mana 8 bulan terakhir ini tokonya sepi. Konon katanya diguna-guna oleh pesaingnya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Capricorn Bogor yang mempunyai usaha seblak. Ya, berumur 45 tahun ya si Capricornnya. Ya, yang mana dia bilang usahanya terkena guna-guna sehingga sepi. Ya, ini salah satu subscriber kita yang kurang lebih hampir 1 tahun lebih mengikuti Pintu Misteri, dan dia sudah mulai like ini 4 bulan terakhir. Like, comment, dan share, like, comment, dan share untuk mengetahui apakah benar prasangka hati dan pikirannya itu bahwa usaha seblaknya ini sepi karena diganggu oleh goib dan pesaing-pesaingnya. Ya, sebelum saya masuk lebih dalam, ya, sebelum saya masuk di Rogo Sukmo, saya masuk dulu kehidupannya. Seblaknya ini sudah dibuka dia 3 tahun terakhir. Dari warung biasa menjadi membuat bangunan semi permanen. Ya, dibuat bagus. Nah, semi permanen yang mana seblaknya ini prasmanan. Seblak prasmanan, jadi bisa ambil Ya, sendiri. betul. Dan bisa masak sendiri juga. Dibuat canggih dibuatnya. Karena di 3 tahun yang lalu seblaknya ini viral. Sehingga orang banyak yang tahu di kota Bogor. Banyak berdatangan, pembangunan, renovasi, bla bla bla. Ya, tapi di 8 bulan terakhir sepi. Omset jatuh anjlok. Mulailah curiga kiri kanan. Dari karyawan 12 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 5. Ya, penghasilan yang kemarin-kemarin mulai diputarkan lagi karena sudah mulai menipis. Ya, dia mulai keluar yang namanya kecurigaan. Lari ke dukun sana untuk menanyakan. Oh iya ini katanya persaingan bisnis dari keluarga. Karena keluarga ini. Oh iya, belilah ini untuk membersihkan. Minyak seharga 49 juta. Bayangin minyak apa itu? 49 juta. Terus ngapain kamu anuin Pintu Misteri? Dan akhirnya ujung-ujungnya 49 juta itu ditawar jatuhnya 7 juta. Ya, 7 juta dibuatlah itu ritual. Sama saja. Kalau Mas Yawir bilang kenapa
anuin pintu misteri? Nggih. Karena ditolak oleh admin 1, admin 2. Oh, sifat karaktermu. Ya, karena kesombongannya. Gak introspeksi. Jadi makanya itu diblok oleh admin 1 dan admin 2. Makanya dia lari ke tempat-tempat lain. Ada 4 dukun negatif yang memanfaatkannya. Jadi sesombong. Ya, terus pergi lagi ke dukun negatif wanita. Pembersihan jarak jauh. Ngoten Ki. 4 juta juga Oh, aku tahu itu pekerjaan jarak jauh itu. gagal. Dan ke dukun negatif juga dia dapat di salah satu TikTok Nggih. 2.500.000 untuk pembersihan aura. Jarak jauh. Gagal juga. Ya. Dan satu lagi dukun negatif laki-laki. Ya, itu gagal juga. Udah hampir habis 20 juta untuk itu aja. Ngoten nggih Ki ya. Ya, sudah lelah. Tidak ada perubahan. Ya. Ya, dia tetap like, comment dan share, like, comment dan share. Ya, udah hampir 20 juta loh itu. Akeh lho iku ya. Ya. Coba kalau kamu introspeksi dengan baik, ditegur admin kenapa? Dan ternyata akhirnya itu saya ya. Pas sebelum saya masuk Rogo Sukmo, saya lihat poin dari usahanya. Sebelum saya Rogo Sukmo dirinya, saya lihat dulu usahanya. Usahanya. Ya, usahanya baik-baik saja. Tidak ada serangan astral, tidak ada jin yang konon katanya berada di sana untuk supaya usahanya terlihat tutup, usahanya terlihat kusam, usahanya terlihat jorok. Tidak ada. No. Ya, kalau ada saya bilang ada, tapi kalau tidak ada saya bilang tidak ada. Betul. Kenapa mengada-ngadakan? Betul. Saya lihat tidak ada, aman-aman saja. Ngoten. Ini salahnya di mana? Gini kok. Ya, dan itu setelah saya Rogo Sukmo, akhirnya saya Rogo Sukmo ya. Saya pengen tahu apakah permasalahannya ada di si pemiliknya. Dan akhirnya betul. Semua permasalahan ada di pemiliknya. Si Capricornnya. 3 tahun dia buka usaha. Nggih. Tahun pertama banyak dan ramai sekali. Omset bisa 5-6 juta per hari. Wis, mantap. Per hari. Oke. Naik di tahun kedua sama seperti itu. Gitu, Tahun gitu. kedua juga naik juga omsetnya sampai 5 dia sampai. pas paginya dia merenovasi, membuat semi permanen. Dan dimulai masuk di tahun ketiga. Mulai anjlok pak. Karena itu betul tadi Mas Jawid bilang sifat dan karakternya Tuh. berubah. Ya. Pertama, ketidakjujurannya Gak jujur. terhadap konsumen. Ya, barang-barang yang mau expired Dijual. dibeli. Ya, dibeli. Dia mendapatkan tawaran dari supplier-supplier di luar sana yang mana apa namanya? Expired. Topping-topping. Ya. Ada topping-toppingnya itu kayak apa ya? Bakso, kayak pokoknya topping-topping ya, gitu nggak Ki, seperti ya? itu. Jen. Menawarkan ini nih. Ada topping-topping Mau ya, expired. mau expired seminggu lagi. Harga saya, murah. saya tawarkan dengan harga murah. Mbak kan pasti rame tuh. Pasti Nah, habis. pasti habis tuh. Ya. Mau nggak? Harusnya dia jaga kualitas. Seharusnya. Ya. Terus itu, oh ya udah nggak apa-apa. Yang lebih murah lagi kalau bisa 1 hari mau expired. Yes. Itu. Nah, yang 1 hari mau expired itu harga normalnya itu paling 20% dijual. Ya. Dan mulai mengurangi kualitas. Kualitas dikurangin, ya, sehingga kualitasnya itu awalnya enak, sambelnya enak, awalnya ya, bumbu-bumbunya enak. Kok ini sudah anyep seperti nggak ada rasa, terus rasa di mulut itu berubah. Ya. Dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi kualitas. Pertama. Yang kedua, yang biasanya ramah ke tamu-tamu karena sudah kenyang, dapat tahun pertama, tahun kedua kenyang, itu mukanya cembetut di depan kasir. Kayak Cembetut di depan kasir. ngoten Ki. Orang yang ngantri dijutekin. Jadi dibuat seperti musuh. Musuh karena dia menganggap kau butuh tempat saya, makanan saya itu. Yang kedua, ya.
Dan yang ketiga di sini dia sudah jarang untuk mengontrol. Oh, mengontrol kualitas, mengontrol karyawannya. Betul, mengontrol karyawan, mengontrol tempat usahanya, kebersihannya, ya. Terus mangkok plastiknya itu berminyak apa namanya? Oh, alah, nyucinya nggak bersih. Nah, ya. Jadi banyak hal. Ya, kemarin si customer menemukan si baksonya itu berjamur. Oh, yuk, es pahit nonton lagi emangnya. Jadi hal-hal itulah yang membuat tamu kapok, customer kabur. Satu, datang dijutekin. Nah, Dua, rasa sudah berubah. Ketiga, kebersihannya sudah kurang. Karena sudah kenyang dengan penghasilan tersebut. Manusia. Dan satu demi satu, dari mulut ke mulut, ramenya dari mulut ke mulut, dan sepinya pun dari mulut ke mulut. Kelabakan. Akhirnya yaitu tadi, diskon segala macam tetap nggak ada orang yang mau datang. Nah, jadi permasalahan dari saudara kita ini, si Capricorn, bukan masalah astral. Tapi masalah dari karakter si owner. Tuh, dengerin. Karakter si ownernya. Yang dulunya ramah. Orang baru parkir, dia tahu namanya. Oh ya mbak, sini mbak ada topping baru, ini cobain dulu. Sekarang datang udah seperti musuh. Seperti musuh, ditegur mbak, ya. Jadi seperti itu. Jadi orang sombong banget. Mentang-mentang rame. Jadi banyak dari customer di luar sana yang langganan dia. Satu orang masih sumpahan. Satu orang jadi sumpahannya. Jadi sumpan itu berkumpul di tempat usahanya itu menjadi kutukan. Sehingga sepi. Ya. Dan setelah itu banyak hal-hal yang membuat dia WhatsAppin customer. Oh enggak dulu deh mbak, kata dia. Customer enggak berani untuk menanyakan karena udah tahu mukanya. Ya, sosial media segala macam. Nihil. Dan masih sampai saat ini, kemarin sebelum saya Rogo Sukmo yakin kalau itu diganggu astral. Akhirnya saya Rogo Sukmo Capricorn untuk membuktikan kalau itu tidak ada astral. Kamu jangan mau fitnah. Dukun niku sing negatif iku juga gampang fitnah kowe. Ya lagian salah juga Mas Jawi ya. Langsung lari ke mereka itu loh. Mereka itu kan dapat duitnya dari itu. Mereka kan kalau tidak ada drama itu tidak akan ada penjualan 49 juta itu. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo. Ya. Rumah tangga pun sudah mulai kacau. Mulai kacau dengan suaminya. Mulai kacau dengan suaminya, ya. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, pada saat saya Rogo Sukmo, ya, dia sedang menggunakan parfum yang mana konon untuk menjaga, membentengin dirinya, karena katanya sebentar lagi akan ada serangan di dirimu. Jadi pakai parfum. Dari itu Mbak Dukun itu negatif itu. Akhirnya saya masuk di sana. Ternyata pas pada saat dia bermimpi, dia melihat usahanya itu seperti terbengkalai. Ya, warnanya hitam putih, terbengkalai, rumput di mana-mana, ya. Bangunan tua kosong gitu. Kusam seperti itu. Dan si mobilnya tuh seperti orang ketabrak pinggir gitu loh. Cuek, kalau busret garis aja, strike gitu. Terus tempat yang dia jual etalasenya itu tuh hancur. Jadi dia berdiri di situ. Kenapa usaha saya kau matikan? Kenapa usaha saya? Ini perjuangan saya, pengorbanan saya padahal di belakangnya. Ya. Apa salah saya? Dan sudah dia mengeluh di dalam mimpinya itu, saya tepuk belakang, hadap belakang. Makanya kau lihat ke belakang, jangan kau lihat ke depan. Lihat ke belakang, ya Kimacan. Ini langsung dia menjelaskan sendiri. Seperti kita sudah kenal lama seperti.
Ya Kimacan, ini ulah-ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus apalagi? Ya, mereka tidak suka dengan keberhasilan saya. Mereka tidak suka dengan pencapaian saya. Mereka tidak suka dengan ramainya usaha saya. Mereka mematikan ini semuanya takdir yang diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya saya bilang, kamu mau mendengarkan saya? Apa mau mendengarkan intuisi yang ada di pikiranmu dari orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab atas kehidupanmu? Doktrin-doktrin Ya. dukun-dukun negatif. Betul. Adakah mereka dari 4 orang itu yang turun langsung ke lapangan? Tidak Kimacan. Mereka orang-orang baik. Mereka mendampingi saya selama ini sehingga sampai saya bisa kuat sampai ini. Karena ada Duitmu yang membuat baik. Tuh. Butuh ini kamu transfer, butuh ini kamu transfer. Tapi hasil Dan akhirnya saya bilang, ya, kalau kau ingin mendengarkan saya akan menjelaskan. Tapi kalau tidak, lebih baik tidak usah. Karena yang saya rogosukong bukan kamu saja. Ya Kimacan, saya akan mendengarkan. Akhirnya saya jelaskan di sana pada saat saya bermimpi, ya dia bermimpi, ya saya bilang, apa yang ada di pikiranmu tentang usahamu saat ini itu tidak ada. Tidak ada astral atau orang-orang yang sirik, iri, dengki di luar sana untuk mematikan usahamu. Tidak ada jin yang menutup usahamu. Ya, semua pure ada kesalahan darimu. Dari sifat, tindakan, tingkah laku dan karakter burukmu. Apa yang saya lakukan Kimacan? Nah, itulah. Manusia itu tidak tahu akan perubahan dirinya sendiri. Makanya saya bilang itu loh. Makanya saya bilang karakter negatif itu bisa menular sehingga si manusia tidak mengetahui apabila karakternya itu sudah berubah sebenarnya. Ular saja tidak tahu kalau gigitannya berpisah. Itu juga manusia. Dia tidak akan tahu kalau misalnya dia membuat kesalahan. Karakter negatif. Karaktermu berubah. Semua customer pergi karena karakter yang pertama. Keculasanmu, kamu mulai tidak jujur dengan usahamu dengan berbagai macam topping atau perlengkapan untuk seblakmu. Nunduk satu. Yang kemarin selalu fresh, minyak fresh, produk-produknya juga fresh. Kamu jaga kualitas. Tapi sekarang gimana caranya kamu mendapatkan supplier yang expired? Apa kabar perut mereka? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana kalau yang makan itu keluargamu dan anak-anak? Tapi saya ditawarkan Kimacan. Kamu kan yang punya usaha yang harus menjaga kualitas. Ingat, saya selalu bilang pada orang-orang yang punya usaha ataupun yang bekerja di suatu tempat, jujurlah. Jujur dalam berusaha, dalam berdagang. Karena kalau kalian jujur dalam berdagang, rezeki akan lancar. Amin, benar. Tapi apabila kalian mulai tidak jujur, ya, berbohong dengan customer, saya yakin kalian sedang menutup pintu rezekimu sendiri. Setelah saya bilang seperti itu, dan attitude-mu yang dulu kamu menghargai customer datang, selalu menyapa, selalu menanya gimana rasanya. Tapi sekarang karena sudah penuh, kamu sombong seperti acuh tak acuh dengan mereka. Padahal kamu mendapatkan uang dari mereka. Apabila mereka datang, omsetmu banyak. Apabila mereka nggak datang, akhirnya kamu nangis sendiri. Dan yang ketiga, kamu selalu percaya dengan orang yang tidak kau kenal di luar sana. Sehingga uang itu habis. Coba 20 juta itu kamu merefresh kembali daganganmu. Membuat topping-topping baru yang nggak expired. Betul. Yang expirednya masih lama. Ya. Nah, itu titik permasalahan dari usahamu. Jadi apa yang saya harus lakukan? Hentikan yang di luar sana. Nanti kalau misalnya dia menghubungi lagi, ya tergantung dari kamu. Iya. Capricorn, saya orangnya nggak enakan, ya udah jalanin. Kan masih ada duitnya, yuk tintekno kono nih duitnya. Ingat, mobil, rumah, usahamu saat ini itu bukan milikmu sayang. Itu adalah titipan dari Tuhan untukmu. Karena suatu saat Tuhan akan mengambilnya apabila kamu tidak bisa bertanggung jawab untuk menjaga ketiga ini. Lalu seperti apa Kimacan? Itu tadi. Ya.
cukup memperbaiki semua karakter buruk yang ada di tubuhmu. Tobat toh. Kenapa karakter buruk itu muncul dan kenapa kamu bisa mendapatkan nomor telepon orang-orang yang di luar sana yang dukun-dukun negatif? Karena karakter buruk Negatif. sudah menanam. Akhirnya Menanam langsung terpikir, coba dengan orang yang sana itu lagi viral loh. Nah, kenalah. Ya. Setelah saya panjang lebar menceritakan, ya. Akhirnya yang sisi negatifnya itu hilang. Dan kembali ke sisi positif. Ya, walaupun tidak instan. Itu kau tatah lagi dengan baik. Kepercayaan itu kau tatah lagi. Dimulai dari nol. Ya, kembalilah ke karakter awal. Makanya kenapa admin 1, admin 2 tidak memberikan media-media saya. Tidak segampang itu, sayang. Ya, tidak seperti spiritual di luar sana, asalkan kamu punya uang, kamu langsung dikasih. Tidak. Saya harus pilih orang-orang yang tepat. Bukannya saya tidak membantu. Karena yaitu tadi, karakter untuk mendapatkan media saya 4. Tidak ada karakter sombong, harus menghargai satu sama lain dalam WhatsApp, ya. Terus harus sabar, tidak egois. Jangan egois. Ya, tidak akan pernah saya jual. Ya, beda. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, si Capricorn yang ada di Bogor, yang dulunya 3 tahun yang lalu tempat seblak viral, ya. Sekarang di ujung tandus. Ya, ingat, usaha itu ada musimnya. Pas pada saat rame-ramenya, manfaatkan dengan baik. Uangnya dikumpul. Karena rezeki itu tidak selancar yang kalian bayangkan. Ada masanya, ya. Jadi pada saat masanya banjir, kamu simpan uang dengan baik. Pada saat sepi, uang itulah yang akan membantu pada saat sepi. Dan ingat, karakter jangan pernah berubah. Ya, selalu introspeksi diri. Jangan pernah memfitnah orang. Itu kamu sudah dosa. Semua kamu fitnah. Yang awalnya kamu senyum, sempat ada dukun negatif memberitahu itu ada tuh customer yang sering datang ke sana. Mengada-ngada itu. Ya, yang sering datang ke sana, yang dia sering seminggu sampai 3-4 kali, itulah pelakunya. Dia tidak suka juga dengan kamu. Akhirnya dia jutek sama semuanya. Akhirnya mempengaruhi semua customernya lagi. So, mau dijutekin gitu ya, Ki? Ya, kadang-kadang ada yang datang disiram air. Jadi tandanya untuk menetralisir, kata dia. Kalau orang yang tidak mengerti itu semuanya kan tersinggung, apa sih ini? Dia siapkan air, 1 gelas air putih. Jadi ada orang yang mencurigakan dia, sirampok gitu. Kan seperti kalau orang normal itu, apa sih ini? Nanti kamu dibilang gila itu. Itu jadi hati-hati ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita adalah ya, jaga karakter. Apabila kalian mempunyai usaha, jaga kejujuran. Ya. Karena ingat, kejujuran tidak semua orang punya di sana. Jadilah salah satunya. Betul. Itu ya, Ki. Nah, ini tadi lo ya, Rek, ya. Kalau kalian yang order medianya Ki Macan mungkin energinya masih belum bagus dan ditegur sama si admin, terima teguran itu. Introspeksi, memperbaiki. Jangan sampai kalian diblok. Kalau sudah diblok berarti kalian sudah keterlaluan. Ya. Introspeksi lah ya, karena hanya di pintu misteri Ki Macan memberikan amalan ya untuk para admin untuk mendeteksi energi kalian. Kalau energi kalian baik, pasti admin pun juga baik kok. Nggak mungkin admin itu pun juga tiba-tiba marahi kalian, menegur kalian kalau nggak ada kesalahan dari kalian. Tapi kalau kalian kesalahan sudah ditegur, kaliannya aja yang ngeyel, yus berarti buat apa order medianya Ki Macan? Nah, untuk kakak-kakak semuanya ya, kalau kalian yang wirausaha, jagalah kualitas. Jujur itu jangan sampai lupa. Jangan sampai ya saat belum ada customer kalian merayu-rayu customer sebagaimana semaksimal mungkin. Giliran sudah ada customer kalian mencurangi si customer ya. Tidak boleh seperti itu, karena kebanyakan, mohon maaf Mas Jawir itu juga sebagai konsumen, order di satu tempat masih stabil, tapi kalau sering-sering order di sana akhirnya apa? Dikurangilah ininya, tidak jujurlah itunya. Banyak yang seperti itu. Ya. Dan akhirnya Mas Jawir tidak mau lagi jadi konsumennya orang itu.
Yang rugi siapa? Dianya, ya kan? Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dapat uang kaget di akhir Oktober 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan uang kaget di akhir bulan Oktober di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, Dre, ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Oktober. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi, saya selalu menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana saya buat dan saya racik untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, fungsi dari energi bulan purnama ini supaya kita tidak tertular dari energi-energi negatif di luar sana. Karena sejatinya manusia tanpa dia sadarin, mereka bisa merubah karakter positif menjadi negatif. Jadi inilah fungsinya untuk kita melingkari tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif. Biasanya saya menggunakan parfum energi bulan purnama untuk menerawang ya, untuk melingkari dari energi negatif yang masuk ke kartu. Dan biasanya juga saya menggunakan parfum energi bulan purnama untuk beraktivitas sehari-hari, bekerja dan berkumpul dengan orang-orang di luar sana sehingga terdeteksi bisa melindungi kita. Wah, memproteksi gitu ya. Nah, ini kalau Ki Macan memproteksi diri dengan parfum energi bulan purnama, jika kalian mau menjaga membuang energi-energi negatif di tempat usaha, di rumah kalian, di kantor kalian, kalian bisa menggunakan minyak kasturi. Nah, ini minyak kasturi bisa digunakan ya Ki ya, untuk membantu menghilangkan energi negatif yang berada di dalam. Betul. Bahkan kalau kalian menyemprotkannya menggunakan minyak kasturi itu dari luar ke dalam, itu membantu menarik energi positif gitu ya. Nanti Mas Jawir jelaskan. Baik, Macan. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan uang kaget di akhir bulan Oktober. Vision. Ya, angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 11. Jadi saya pastikan 11 tanggal lahir ini akan mendapat uang kaget di akhir bulan Oktober. Ya, karena 11 tanggal lahir ini yang saya lihat ya, elemen yang mengelilingin 11 tanggal lahir ini adalah elemen air, yang mana mampu membuat mereka mengantarkan ke titik rezeki dadakan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. 11 tanggal lahir. Gimana melihat anak 11 tanggal lahir ya. Yang mempunyai energi untuk menghantarkan ke rezeki dadakan. Alhamdulillah. 11 tanggal lahir, guys. Tanggal lahir 22. 22 nomor setunggal. Tanggal lahir 2. Tanggal lahir 2. 2 ya. Tanggal lahir 25. Kepala 2, guys. 25. Tanggal lahir 31. 31. Tanggal lahir 11. Tanggal lahir 11. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 13. 13. Tanggal lahir 30. 30. Tanggal lahir 8. Tanggal lahir 8. Tanggal lahir 3. Kurang 1 yang terakhir, Ki.
tanggal lahir 10. 10 yang terakhir ya Rek ya. 10 tanggal lahir ini saya prediksi mereka akan mendapatkan rezeki dadakan di akhir bulan Oktober. Uang kaget atau dadakan ya. Uang kaget atau dadakan di akhir bulan Oktober. Bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantar mereka untuk mendapatkan uang kaget tersebut atau uang dadakan. Alhamdulillah. Uang dadakan itu tepat pada saat kalian membutuhkan. Alhamdulillah, amin. Oh ya, bersyukur. Wow, ilmu sihir. Ya, di sini ilmu sihir. Ya. Uang dadakan yang kalian dapatkan itu dari customer. Alhamdulillah. Ya, customer yang suka dengan pelayanan kalian, customer suka dengan jasa kalian, sehingga mereka memberikan uang lebih puas pada kalian. Alhamdulillah. Datang pada saat dibutuhkan dari klien ya. Alhamdulillah. Uang dadakan apalagi yang akan datang? Iya, power. Di sini apabila kalian sedang mengajukan proposal pinjaman baik di bank atau dimanapun ya, yang saat ini kalian tunggu-tunggu, tapi akhirnya munculnya di akhir bulan Oktober. Ya, pinjaman tersebut akan di ACC. Tapi pada saat pinjaman di ACC, kalian ingat bulan depan kan harus bayaran. Betul. Jadi kalian harus bisa menggunakan uang itu dengan baik. Bijak, betul. Jangan digunakan untuk gengsi, jangan digunakan untuk yang aneh-aneh ya Ki ya. Harus ada perputarannya Rek, karena bulan depan harus membayar. Ya. Wow, uang dadakan berikutnya yang saya lihat di sini, kalian akan mendapatkan uang dadakan dari teman-temanmu. Mereka care, peduli dengan kebutuhanmu, sehingga mereka ini uang buat kamu. Karena tahu kebutuhan ngeten ya Ki, punya sahabat yang pengertian itu Rek. Alhamdulillah. Apa malih Ki? Uang dadakan dari pasanganmu, baik kalian masih PDKT-an atau berpacaran ataupun suami istri. Ngoten Ki ya, pasangan intinya Ki ya, walaupun itu sudah bernikah atau yang masih pacaran. Alhamdulillah, pengertian pasangan. Wow, uang dadakan buat kalian yang punya usaha. Jangan kaget, di akhir bulan Oktober banyak sekali yang saya lihat uang dadakan ini berupa pesanan, orderan dalam usaha kalian ya. Saya lihat di sini banyak orderan itu berdatangan di akhir bulan Oktober. Alhamdulillah ya Ki ya, harus bersyukur, tidak boleh ngeluh. Ingat sepi pingin rame, kalau sudah rame ojo ngeluh. Jangan sombong. Ojo sombong. Malah cembetat-cembetut mukanya. Langgih niku ya Ki ya. Ya, rezeki dadakan berikutnya adalah bos akan memberikan kenaikan gaji atau bos akan memberikan reward, hadiah atau bonus untuk kamu di akhir bulan ini. Ngoten ya Ki, bos memberikan reward hadiah. Nah ini berarti ya karena kamu berdedikasi tinggi, mungkin kamu bekerja dengan tulus dan ikhlas. Ngoten ya Ki ya, kamu bisa menghasilkan uang banyak untuk perusahaan. Betul. Nah makanya bos sayang. Kenapa malih Ki? Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan di akhir bulan Oktober ya, di sini kalian akan mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan uang dadakan. Ngoten ya Ki ya, alhamdulillah Rek, untuk pekerjaan. Pokoknya aja males saya golek penggawean ya. Dan dapat uang dadakan, alhamdulillah. Wow, ada uang dadakan dari saudara ya, untuk kamu bisa membayar hutang. Alhamdulillah, saudara yang perhatian gitu untuk bayar hutang, tenang hati dan pikiran. Tapi nanti kalau misalnya ada rezeki dibalikin. Oh langgih niku bener ya Ki ya, ada rezeki dibales lagi, duitnya dibalikin ke saudara. Kemudian ya, ada orang yang membayar hutang padamu. Jadi ada orang yang berhutang padamu, lama tidak bayar ya, dan menghilang, akhirnya menghubungin kamu dan membayar hutang. Alhamdulillah ya Ki ya, amin amin ya robbal alamin. Ini hutang yang lama hilang kembali lagi kan ya. Uang dadakan berikutnya ya, yang saya lihat di sini, kalian yang punya arisan ya, di akhir bulan Oktober arisanmu, namamu keluar. Ngoten ya Ki ya, waduh arisan. Aja sampai arisan bodong ya Rek ya. Ora usah melok-melok arisan bodong, arisan online niku ora usah melok Rek ya.
Alhamdulillah. Wow, ini yang terakhir, cahaya Tuhan. Apabila kalian ikut undian, ya, di akhir bulan Oktober, undianmu akan keluar. Ngoten ya Ki ya. Waduh, semoga undiannya, hadiahnya fantastis. Jadi ini tidak semuanya biasanya yang apa yang kalian sedang harapkan saat ini dalam hati kalian, mudah-mudahan dari yang uang dadakan tersebut kalian aminkan, ya, sehingga bisa terwujud itu semuanya. Alhamdulillah, dan semoga bisa membantu dalam kehidupan ya Ki ya. Ojo sombong ya Re ya. Alhamdulillah. Nah, ini tadi Ki Macan untuk 11 tanggal lahir, adakah sifat karakter positif? Ya, kita lihat sifat dan karakter positif yang harus kalian tonjolkan untuk 11 tanggal lahir ini, sehingga setiap doa-doamu di akhir bulan Oktober itu terwujud, ya. Ada 3 karakter yang harus kalian tonjolkan. Di sini kalian harus tonjolkan karakter penolong. Penolong, ya. Tolong bantu semuanya, ya. Baik itu hewan atau manusia, teman-teman atau saudara. Dari sifat menolong itu banyak orang-orang yang akan memberi pertolongan juga kepada kalian. Tanam kebaikan. Dua, di sini karakter sopan. Kamu harus mengeluarkan attitude yang jauh lebih baik lagi sebelumnya. Dan yang ketiga, di sini bertanggung jawab. Apa yang harus kalian lakukan, baik pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, kalian harus bisa bertanggung jawab. Betul ya. Penolong, sopan, dan bertanggung jawab. Makanya itu kalian harus mempunyai nilai-nilai empati ya Ki ya. Dan tidak salah kalau untuk medianya Ki Macan ya, baik itu parfum Aura, parfum Sang Jagat, dan juga minyak kasturi yang nanti Mas Jawir akan jelaskan. Ini dilengkapi dengan gelang tricakra yang dimana di warnanya itu ada untuk empati yang warna hijau. Karena dengan empati itu akan menanam sebuah kebaikan. Kalau kalian sudah mudah empati, penolong, berbuat baik, membantu orang yang kalian anggap membutuhkan pertolongan kalian, apa yang kalian tanam itu akan membantu kalian di saat kalian nanti dalam kesulitan. Di saat kalian membutuhkan pertolongan, tiba-tiba Tuhan menggerakkan seseorang untuk membantu kalian. Coba kalau kalian nggak pernah menanam kebaikan yang menolong, nanti di saat kalian dalam kesulitan nggak ada yang nolong. Ngoten ya Ki ya. Makanya perlu sekali yang namanya sebuah empati. Kakak-kakak semua yang sudah mempunyai nilai empati yang tinggi terus dipupuk ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan untuk sifat dan karakter positifnya. Sopan itu sangat penting ya. Dan kemudian bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang mungkin orang berikan pada kita, supaya orang itu lebih percaya. Kalau sudah dipercaya sama orang, jaga kepercayaan itu ya Ki ya. Dan apabila kalian yang jualan makanan sudah dipercaya sama customer bahwa makanan kalian higienis, jangan kok curang-curangi. Jangan kok membodohi customer kalian. Ingat ya, sepintar-pintarnya kalian untuk menutupi ya, customer itu, pelanggan kalian itu pasti punya caranya sendiri untuk mengetahui kecurangan, kebusukan kalian. Mungkin mereka tidak bisa menyampaikan pada kalian, tetapi mereka lebih memilih untuk menghindar. Kalian harus waspada seperti itu. Didiem-diemin customer ini nih, kalian berpikir bahwa customer tidak tahu. Customer itu pasti punya caranya sendiri. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mengetahui. Karena kenapa? Karena kamu curang. Tuhan itu tidak menyukai sama orang-orang yang curang. Jujur saja selalu ya Ki ya. Walaupun sepi, kalau kalian jujur, tenang saja, Tuhan pasti akan mencukupkan. Nggak ada keluargamu yang sakit-sakitan. Itu ya Ki ya. Nah, ini tadi kalau begitu nih Mas Jawir mau menjelaskan untuk minyak kasturi medianya Ki Macan. Minyak kasturi medianya Ki Macan ini ya, ini ikhtiar tambahan kalian. Ini media kedua setelah parfum Aura, parfum Sang Jagat ya Ki ya. Minyak kasturi ini ikhtiar apabila kalian ingin membersihkan ataupun menarik energi positif, membersihkan tempat usaha kalian, toko kalian, rumah kalian dari hal-hal negatif. Itu bisa ikhtiar dengan minyak kasturi. Kalau kalian ingin gunakan untuk menarik energi-energi positif, hal-hal baik, itu dengan minyak kasturi. Kalau untuk menarik itu semprotnya dari luar ke dalam. Tapi kalau kalian ingin membersihkan tempat kalian, itu dari ujung dalam ya, dibawa nyemprotnya itu sampai keluar rumah kalian.
itu untuk membuang energi-energi negatif, sihir-sihir kiriman, astral-astral negatif itu bisa ya Ki ya, dengan minyak kasturi. Bahkan bisa digunakan apabila kalian ikhtiarnya untuk penjualan sesuatu yang lama tidak laku, penjualan rumah, lahan, mobil, motor, pokoknya sesuatu yang mengalami kesulitan untuk laku, ikhtiarkan dengan minyak kasturi. Syarat yang diperlukan Ki Macan itu nama lengkap dan golongan darah. Kelengkapan dari minyak kasturi nanti akan dilengkapi sama seperti parfum aura, yang dimana ada gelang tricakra dan juga akar pohon beringin ya. Kelengkapannya ini apabila gelang tricakra dipakai di tangan sebelah kanan. Untuk akar pohon beringin apabila minyak kasturi sudah habis, wajib dan harus disimpan di dalam dompet, tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Cara pakai dari minyak kasturi ini dengan cara disemprotkan. Jadi kalian siapkan air 250 ml ya, teteskan minyak kasturi ya. 3 sampai 5 tetes saja sudah cukup Ki ya. Nah, namun sebelum kalian teteskan, wajib dan harus kalian doakan dulu minyak kasturinya, dipegang dengan kedua tangan, didoakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru diteteskan di air 250 ml tadi ya Ki ya. Ingat untuk minyak kasturi ini dalam bentuk stick ya Rek ya, dimana apabila kalian ingin roll stick bentuknya ya, meneteskan rollnya ini wajib dicabut agar bisa menetes. Nah, dan yang pasti apabila gelang tricakranya yang kalian pakai itu nanti putus, wajib dikubur di dalam tanah. Ngoten. Hubungi admin 1 dan juga admin 2 untuk seleksi dari minyak kasturi. Baik, kalau begitu saatnya Mas Jawir menginformasikan dan mengingatkan bagi kalian yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo ikuti Facebook Ki Macan. Karena Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang hanya ada di Facebook Ki Macan. Tidak akan ditayangkan di YouTube Pintu Misteri. Jadi para subscribernya Pintu Misteri, jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ki Macan. Kalau sudah, ini Mas Jawir informasikan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo dilihat. Nah, di sini ada cuplikan video dan juga gambar-gambar media-media Ki Macan yang lainnya, karena ada buahnya, ada parfum sang jagat, parfum aura, ada parfum energi bulan purnama, garam laut merah, garam mahacaka. Nah, monggo buruan dilihat karena dilengkapi untuk nomor telepon admin yang bersangkutan yang akan membantu media-media apa saja. Nanti dilihat juga untuk nomor telepon admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Di toko online bisa, monggo silakan. Di Shopee, di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Ngoten Ki ya. Kalau sudah, saatnya Mas Jawir mengingatkan, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan selalu semoga negara Indonesia diberikan kemudahan ya untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia emas ya. Dan semoga saja dengan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terbaru, negara Indonesia semakin jaya. Wah, dan semoga saja kedamaian, kerukunan selalu terjaga di Indonesia tercinta. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia sejati terlihat bagaimana dia bangkit setelah kegagalan. Manusia sejati bangkit setelah kegagalan. Jadi jangan menyerah ngoten ya Ki ya. Nah, bagaimana cara dia bangkit setelah kegagalan? Ada dia bangkit, dia malah lupa dengan ke bawahnya kemarin ya. Ada yang bangkit malah dia buat pelajaran-pelajaran di masa lalu buat senjata ke depannya. Betul sekali. Jadi kembali lagi, semoga saja kalau kalian yang sedang bangkit, nah karena sebelumnya sudah pernah jatuh ya, jangan mengulangi kesalahan gitu. Tapi flashback boleh. Flashback boleh. Ya, seperti introspeksi. Jadi kita masih tetap
rendah hati. Rendah hati ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kerendahan hati. Ojo sombong amat. Ya, karena jangan jadi sifat iblis yang mana sifat iblis itu ya kalau ahli agama dia Ahlinya, ilmu dia ahlinya, ahlinya. tapi dia tidak punya hati yang rendah. Makanya dia suka marah dengan manusia karena manusia mempunyai hati yang rendah. Nah itu tadi. Jadi makanya ndak usah sombong ya. Kenapa si iblis dia jago ahli dan agama dan lain sebagainya ya? Karena dia diciptakan lebih dulu rek ya. Jadi kalau iblis ndak usah pamer, walaupun lo kalau Mas Jawi diciptakan lebih dulu daripada kamu, mungkin Mas Jawi akan lebih pintar daripada kamu. Ya. Kata dia ya. Baik ya Rek ya, semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari cobaan-cobaan ataupun kita bisa menahan ego kita supaya tidak seperti iblis yang sombong. Ya. Matur nuwun Sama-sama. Kiki, saya Mas Jawir Dan saya Kimacon. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.